dimasukkan ke dalam satu topik besar, yaitu sistem koordinasi, karena sebenarnya karena sistem regulasi ini, karena sistem, maaf, ke jendela aku berisik. Mohon maaf, lanjut. Kenapa jadinya dijadikan satu ke dalam satu pembahasan yang utuh, jadi sistem regulasi, kenapa nggak beda-beda aja? Kenapa nggak masing-masing aja? Toh pencernaan sendiri, respirasi sendiri, ekskresi sendiri, sirkulasi sendiri. Nah, kalau regulasi, itu dulu dia terdiri dari 3 sistem organ yang terpisah. Ada saraf, ada hormon, sama ada indera. Tapi sebenarnya mereka akan saling terkait, mereka nggak akan bisa saling terlepas, mereka akan saling berhubungan. Untuk apa? Untuk tubuh kita, untuk kita bisa mengetahui apa yang terjadi ke tubuh, baik itu dari luar lingkungan maupun dari dalam tubuh sendiri. Kemarin sengaja Bu Kiki duluin sistem inderanya, kenapa? Karena pekerjaan pengaturan si regulasi atau pekerjaan koordinasi apapun yang kita terima, itu pertama kali dimulai dari penerimaan rangsang atau impuls atau stimulus yang kerjanya dilakukan oleh sistem indera dan sistem hormon. Jadi ketika ada impuls datang, ketika ada stimulus datang, mau apapun itu bentuknya, mau itu gelombang suara, mau itu cahaya, mau itu aroma bau atau wangi, mau itu rasa asin, manis, pedas, atau yang lain, mau itu sentuhan, rabaan, tajam atau tumpul, atau panas, atau dingin, atau apapun stimulusnya, dia sebelum diproses di otak harus diterima dulu sama alat indera. Makanya kemarin begitu duluin alat inderanya. Lalu itu kalau yang asalnya dari luar tubuh. Kalau yang asal dari dalam tubuh itu akan diterimanya sama sistem hormon. Nah, sistem indera sama sistem hormon itu kemudian nanti akan menyampaikan impuls yang mereka terima ke sistem saraf. Dari sistem saraf kemudian dibawa ke pusat saraf. Pusat saraf ada 2, ada otak sama ada sumsum tulang belakang yang dilindungin sama tulang punggung kalian, tulang belakang kalian. Nah, diolah tuh, apa nih impuls yang datang, apa nih stimulus yang datang. Oh, yang datang ini adalah berupa gelombang suara. Kalian bisa membedakan mana suara yang tinggi, mana suara yang halus, mana suara yang enak didengar ketika nyanyi, mana suara yang enak didengar ketika kalian mau dengerin podcast misalkan, atau mau mendengarkan materi misalkan, kayak gitu ya. Atau kalian bisa kemudian bisa membedakan, oh itu warnanya hijau, ini warnanya biru, ini pulpen warnanya hitam, kemudian ada kabel warnanya kuning. Itu semua bisa diproses, kalian bisa mengenali apa impuls yang datang karena ada pengolahan pada bagian sistem saraf. Lalu ditanggapi, ada respon. Responnya dilakukan oleh 2 bagiannya, ada otot sama kelenjar. Bagaimana respon yang dimaksud? Seperti yang sempat kita bahas kemarin waktu alat indera seminggu yang lalu, ketika kalian dipanggil, Kiki, pasti kan ada respon, entah itu nengok atau siapa sih yang manggil, kayak suara si ibu ini deh misalkan. Nah, kalian bisa memberikan respon itu karena sudah diolah terlebih dahulu di pusat saraf. Jadi sebenarnya antara indera sama saraf itu nggak akan bisa terpisah. Bahkan di alat inderanya itu udah ada neuron sensorik atau neuron yang pertama kali menerima impuls ya. Kemarin kita udah belajar bagian yang pertama yaitu indera. Sekarang kita akan belajar bagian yang keduanya yaitu saraf. Kita sebagai organisme hidup bisa mengenali perubahan lingkungan karena adanya rangsang atau impuls atau stimulus. Ya. Nah, kemudian pada saat ini sedikit cerita. Pada saat kemarin pas bagian sistem indera kita kalian membahas mengenai sistem indera, mengenai bagian-bagian dari alat indera.
Bu Kiki menyebutkan beberapa kali, boleh impuls, boleh stimulus, boleh rangsang. And then ada beberapa teman angkatan kalian japri ke Bu Kiki, Bu, apakah alat indera itu juga berpengaruh sama sistem reproduksi? Karena Bu Kiki nyebutnya pakai rangsang-rangsang. And then aku bilang, dan harus dibilang juga mungkin di tiap kelas, rangsang yang dimaksud di sini bukan hanya rangsang yang kaitannya adalah pada sistem reproduksi atau pada aktivitas seksual, tapi yang dinamakan sebagai rangsang itu tidak melulu terkait sama sexual activity atau aktivitas seksual. Rangsang di sini maksudnya adalah segala macam impuls, segala macam stimulus, bisa berupa aroma, bisa berupa cahaya, bisa berupa rasa lapar, rasa haus, kenyang, kemudian pusing, mual, itu juga termasuk rangsang. Jadi kalau dalam biologi, apapun yang bisa diterima sama tubuh, bentuknya bisa berupa fisik, bisa berupa kimia, bisa berupa dari dalam tubuh, itu istilahnya adalah rangsang atau impuls atau stimulus. Ya, semoga tidak ada kekeliruan lagi ketika disebutkan. Jadi kalian ngebayanginnya kayak, emang ngaruhnya ke reproduksi? Enggak, bukan ke situ. Reproduksi nanti satu bab setelah ini, ya. Lalu, untuk merespon rangsang atau impuls ini, dalam tubuh manusia itu kita perlu sistem saraf. Sistem saraf itu adalah sistem koordinasi yang dia disebut juga sebagai jaringan komunikasi dalam tubuh. Kenapa? Karena kita bisa kenal, karena kita bisa tahu apa yang terjadi di luar tubuh atau apa yang terjadi di dalam tubuh kita itu mungkin terjadi, bukan mungkin, dimungkinkan karena ada sistem saraf. Tanpa adanya sistem saraf, ya udah kita kayak gak bakalan nyambung sama dunia luar, bahkan kita nggak bakalan nyambung sama dalam diri kita sendiri. Kalau nggak ada sistem saraf di kulit, kalian buka puasa saking ausnya, saking udah lapernya, ada segelas isinya mungkin air panas atau mungkin teh baru jadi atau mungkin air jahe baru jadi, baru dituang banget, cuman kalian udah kayak nggak sabaran banget kalian pegang. Kalau orang yang sistem sarafnya, aduh panas, ntar deh tunggu dulu deh, tunggu agak-agak dingin dulu, atau enggak dituang, atau enggak dicampur pakai air biasa supaya dia anget, karena pengen langsung diminum. Tapi kalau misalkan nggak ada ujung saraf sensorik di kulitnya, dipegang aja, kayak, loh kok tiba-tiba kulitnya warnanya merah, loh kok tiba-tiba kayak ada yang melepuh-lepuh, loh kok tiba-tiba rasanya kayak, bukan rasanya, kok tiba-tiba kayak berbeda warna, tapi dia nggak tahu kalau kulitnya melepuh. Padahal itu bisa dihindari kalau kalian bisa membedakan mana rasa panas, mana rasa dingin, mana yang kira-kira berbahaya untuk kulit kalian, mana yang tidak berbahaya untuk kulit kalian. Ya. Lalu, untuk dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungan, manusia memerlukan 3 komponen utama. Apa aja? Ada reseptor, ada sistem saraf buat mengolah, sama ada efektor. Reseptor itu receiver yang untuk menerima. Dia posisinya ada pada alat indera. Sistem saraf untuk ngolah, untuk ngasih tahu, oh ini adalah diapain, oh ini mesti diapain. Efektor untuk ngasih tanggapan. Oh kalau ada bau yang mungkin tidak nyaman, baunya nggak nyaman nih, mungkin kayak gitu. Itu efektor. Atau mungkin kalau misalkan lapar, si lambungnya akan ngasih sinyal, kemudian akan ada gerakan yang terjadi pada sistem pencernaan kalian sampai dia akhirnya bunyi kayak gitu di lambungnya. Ya, lanjut. Kita akan mulai dari Kita akan mulai dari pengenalan bagian-bagian sistem saraf. Kalau aku kecepatan, bilang ya, karena ini ceritanya agak banyak. Jadi aku cenderung menggebu-gebu ceritanya. Oke, lihat ke sini. Sistem saraf kalau mau dibagi, kalau mau kita lihat bagaimana divisinya, bagaimana pembagian dari sistem sarafnya, sebenarnya kita punya 2 komponen utama dari sistem saraf. Apa aja? Ada central nervous system atau sistem saraf pusat di sini.
ya. Kemudian ada peripheral nervous system atau sistem saraf tepi. Ini pembagiannya benar-benar ya nggak muat, sistem saraf tepi. Ini pembagiannya benar-benar lihat dari yang ini pusat, yang ini tepi. Maksudnya apa? Jadi kalau sistem saraf pusat itu dua komponen nih dia. Ada otak sama ada sumsum tulang belakang. Aku singkat ya biar cepat. Kemudian kalau sistem saraf tepi, itu selain yang otak sama selain sumsum tulang belakang. Sistem saraf yang ada di tangan, yang ada di kaki, yang ada di lutut, yang ada pada bagian pinggang, yang ada pada bagian pundak, yang ada pada bagian dada, yang ada pada bagian paru-paru, jantung, ginjal, dan organ-organ lainnya selain otak dan sumsum tulang belakang, itu digolongkan ke dalam sistem saraf tepi. Jadi sistem saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Karena otak dan sumsum tulang belakang itu dijadikan sistem saraf pusat. Di situ pusat pengolahan informasi semua-muanya. Ketika ada sensasi penginderaan yang kalian terima, ketika alat indera kalian menerima stimulus, pasti akan dibawa ke otak, ke bagian otak besar untuk diolah. Ini apa nih stimulusnya? Mesti diapain nih sama kita? Mesti diproses seperti apa? Mesti dikasih tanggapan seperti apa? Mesti merespon seperti apa? Itu dilakukan pada sistem saraf pusat. Kegiatan berpikir, kegiatan kalian bisa tahu, oh ini sekarang jam 9:51. Kalian bisa tahu kayak gitu, walaupun lagi multitasking sambil dengerin aku cerita, sambil melihat layarnya, sambil kemudian bikin catatan-catatan kecil, sambil kemudian agak-agak reclining duduknya, bisa sekaligus karena ada apa? Karena ada sistem saraf pusat. Dia benar-benar yang memproses segala macam impuls yang kalian terima, baik itu dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Ya. Lalu kalau sistem saraf tepi itu yang nganterin. Jadi ketika ada impulsnya diterima sama kaki kalian, kesandung gitu misalkan, atau enggak habis olahraga sebelum kalian berasa pegel, itu dialirin dulu tuh dari otot yang ada, dari otot yang di betis, dialirkan melalui sistem saraf tepi, dianterin ke sistem saraf pusat. Intinya, pusat itu benar-benar jadi pusat pengolah. Kalaupun nggak langsung ketemu sama sistem saraf pusat, sistem saraf tepi akan mengantarkan impulsnya dulu ke pusat. Baru nanti dari pusat dibalikin lagi. Oh, ini responnya mesti diapain? Kayak gitu. Ya, jadi secara garis besar sistem saraf ada dua, pusat sama tepi. Sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Tapi sebelum kita ke sini, kita mesti kenalan dulu. Sebenarnya sistem saraf terdiri dari sel-sel apa? Kalau dulu waktu kalian SMP pernah belajar mengenai sistem saraf, itu kenalan sama yang namanya sel saraf. Ini. Yang kalian ketahui, oh iya neuron, atau oh iya sel saraf, pasti munculnya kayak gini. Padahal ya, this is not the only one. Ini bukan satu-satunya sel saraf yang kalian punya. Ini hanya merupakan bagian yang ada pada sistem saraf. Secara pembagiannya, sistem saraf, aku tulis di sini supaya nggak bolak-balik, sistem saraf dia terdiri dari dua macam sel. Ada yang namanya sel saraf, yang akan kita pelajari sekarang, ada yang namanya sel glia. Noh, selama ini mungkin sel glia tidak diperkenalkan pada saat kita belajar di sistem saraf. Karena apa? Karena dia lebih complicated, karena dia lebih kompleks. Biasanya kalian dikenalin, oh iya sel saraf atau neuron, bentuknya seperti ini. Padahal ini pun bukan satu-satunya bentuk sel saraf. Nanti kita lihat kalau sel saraf itu bentuknya ada berbagai macam. Ya, ini jadi salah satunya. Kita mulai dari yang kalian ketahui. Kita mulai dari yang bentuknya kayak gini. Sel saraf atau istilahnya adalah neuron yang kalian kenal biasanya punya struktur seperti ini.
ya, ada bagian-bagiannya, yaitu ada dendrit. Lihat keterangannya, dendrit itu adalah receivers atau dia penerima impuls. Kemudian dia ada sel body atau badan sel. Maaf. Lalu dia ada akson. Disebutkan kalau akson itu dia adalah conducting fiber atau yang mentransmisikan impuls. Maaf. Lalu di akson ada selubung mielin. Selubung mielin itu nanti akan dibentuk sama sel Schwann. Lihat keterangannya, they make the myelin. Lalu di ujung ada akson terminal atau akson ujung yang akan menyampaikan impuls ke dendrit dari neuron yang lain. Ya. Nah, seperti halnya pada sel-sel yang pernah kita pelajari sebelumnya, kita pernah belajar sel, bab 1, kelas 11 MIPA. Pertama banget kita kenalan sama sel. Ini pun sama, sel saraf itu dia punya komponen yang sama dengan sel-sel hewan pada umumnya. Dia punya nukleus, dia punya sitoplasma, dia punya ribosom, dia punya mitokondria untuk menghasilkan energi, dia punya RE kasar, RE halus, dia punya badan Golgi, dia punya macam-macam. Tapi ada satu yang dia nggak punya. Sel saraf, dia kehilangan organel sentriolnya. Sel saraf, dia kehilangan sentriolnya. Sel saraf kehilangan sentriolnya. Ada yang masih ingat? Kok stop share sih? Siapa yang stop share-nya layar begini? Orang aku lagi ngomong. Oke, siapa yang masih ingat? Fungsinya sentriol buat apa? Pembelahan, Bu. Pembelahan, Bu. Pembelahan sel, betul. Nah, neuron, sel saraf, nggak punya sentriol. Padahal sentriol fungsinya untuk pembelahan. Sentriol itu penting untuk regenerasi sel. Dia berperan untuk mengatur atau untuk membantu dalam proses pembelahan sel atau regenerasi sel. Sel saraf nggak punya organel ini. Lah, terus bagaimana kalau dia nggak punya organel sentriol? Berarti ada kemampuan sel yang tidak dimiliki sama sel saraf. Kemampuan apa yang hilang berarti? Pembelahan. Pembelahan. That's why kalau misalkan kalian sempat baca atau kalian sempat mungkin nonton documentary videos atau apa, orang yang lumpuh, entah itu karena stroke, entah itu karena kecelakaan, entah itu karena satu dan lain hal, ketika dia lumpuh bagian kaki sebelah kanannya doang, atau kanan kiri, atau lumpuh di bagian tangan kiri, atau lumpuh di bagian wajah sebelah kiri karena stroke, itu untuk pemulihannya butuh waktu yang lama banget. Butuh terapi yang rutin banget. Kenapa? Karena sel saraf yang sudah mati itu nggak bisa diregenerasiin lagi. Beda sama kalau misalkan kalian lagi bantuin ibu kalian di dapur mau buat bukaan puasa. Kemudian karena cepet-cepet nih, ya kena bagian pisau agak berdarah, dalam beberapa hari hilang. Dalam 1 minggu bekasnya udah hilang. Kenapa? Karena kulit punya kemampuan regenerasi cepat. Kalian potong rambut bisa numbuh lagi. Karena apa? Karena rambut punya kemampuan regenerasi. Kalian warnain rambut misalkan, mumpung lagi pandemi ini nggak keluar rumah, nggak ke sekolah, warnain deh warna yang sesuatu yang beda. Dalam beberapa bulan warnanya seolah luntur. Padahal bukan luntur, itu akar rambutnya numbuh. Jadi yang tadinya diwarnain turun ke bawah. Karena ada sel rambut yang baru yang dibentuk. Kalau misalkan kalian, nauzubillah min dzalik, misalkan kesiram air panas atau kena luka bakar, dalam beberapa waktu dengan pengobatan yang tepat itu bisa hilang dan bisa kembali seperti semula. Tapi kalau sel saraf ketika dia mati atau rusak atau mungkin mengalami degenerasi, maka dia akan sulit banget untuk dikembalikan seperti utuh, seperti awal. Kenapa? Karena dia nggak punya daya regenerasi. Why? Karena dia nggak punya sentriol. Padahal sentriol yang berperan untuk membantu pembelahan sel. Jadi, kalau misalkan
iya nih kemarin abis ada kecelakaan kemudian kakinya jadi lumpuh tapi katanya sih itu nggak permanen misalkan. Ya bisa nggak permanen, tapi pemulihannya itu pasti butuh terapi. Kenapa diterapi? Karena ketika selnya udah mati, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa dilakukan adalah dia harus membentuk koneksi baru. Jadi sel saraf yang masih ada, yang masih hidup, yang masih bisa berfungsi, itu mesti nyambung sama sel saraf lain yang masih hidup. Mesti dibentuk lagi jalurnya. Dia mesti bikin pathway baru, dia mesti bikin jalur baru untuk mengantarkan informasi atau impuls atau stimulus atau rangsang. Makanya butuh waktu terapi agak lama. Jadi bukan berarti nggak apa-apa ntar pulih lagi kok. Pulih ya pulih, cuma bukan pulih dalam hal kemudian sel-sel sarafnya membelah, enggak, tapi dia akan membentuk jalur komunikasi baru. Jalur komunikasi yang dilakukan oleh sel saraf dari satu sel saraf nanti di sini nih ada dendrit, ntar dia nyambung ke akson terminal dari akson lain kayak gitu. Itu namanya adalah sinaps. Sinaps ini adalah jalur atau hubungan komunikasi antar neuron. Ini yang penting, Nak. Karena apa? Karena ketika kalian nerima impuls di ujung jari tangan, dia harus sampai nih ke otak. Gimana caranya? Dioper lagi, dioper lagi, dioper lagi, dioper lagi dari satu neuron ke neuron berikutnya, ke neuron berikutnya, ke neuron berikutnya sampai dia nyampe ke pusat saraf. Nah, karena dia akan berhubungan, maka harus ada jalur komunikasinya. Hubungan atau pertemuan antar sel saraf namanya adalah sinaps. Sinaps akan dibentuk banyak banget pada saat usia kalian antara antara kalian masih kecil baru dilahirkan sampai usia 5 tahun. That's why ada yang bilang kalau usia dari bayi sampai 5 tahun itu adalah usia golden age. Kenapa disebutnya golden age? Karena di masa-masa itu kalian akan membuat banyak sekali jalur komunikasi di antara sel-sel saraf. Semakin banyak sinaps yang terbentuk, semakin cepat arah si impuls yang dianterin. Semakin cepat pengolahan informasi yang dilakukan sama sistem saraf kalian. Semakin cepat pemberian respon atau tanggapan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kenapa kalau misalnya ada orang yang dari kecil nih, oh dia kemampuannya udah maksimal sebatas kayak gini, kalau misalkan ada kelainan degeneratif, ada kelainan pada perkembangan janin, ada kelainan pada pembentukan otak ketika ibunya lagi hamil atau ibunya lagi mengandung, itu karena bisa jadi ketika pembentukan otak di saat dia lagi dikandung sama ibunya mungkin kurang vitamin, kurang nutrisi, kurang sesuatu yang untuk pembentukan otak. Kalau sel sarafnya aja udah kurang, ya mau nggak mau pasti sinapsnya akan jauh lebih berkurang dibanding otak yang dibentuk secara normal. Maksudnya kayak gitu. Ya, kita lihat lagi gambar lain dari masih gambar yang sama, tapi bentuknya doang Bu Gigi bedain. Nih, yang ini masih sama bentuknya kayak tadi, cuman posisinya aja beda. Kalau yang ini dia horizontal, kalau yang ini dia vertikal, ya. Cuma di sini aku mau menekankan bahwa lihat, di sini ada selubung mielin. Ya, bagian akson yang tidak terbentuk, yang tidak tertutup sama selubung mielin namanya adalah nodus Ranvier. Pada bentuk sel saraf yang bentuknya kayak bisa kalian lihat di gambar sekarang, di layar aku sekarang, itu si selubung mielinnya dibentuk oleh sel squam. Sel squam itu membentuk selubung mielin. Dia yang menyusun selubung mielin. Aku kasih keterangan gini. Sel squam menyusun selubung mielin. Tapi selubung mielin, walaupun dia tebal banget, dia nggak langsung serta-merta dibentuk tebal
satu lingkaran gede. Enggak. Jadi si selubung mielin itu dia akan dibentuk selapis demi selapis demi selapis demi selapis. Jadi dia akan dibentuk kayak secara gradual, maksudnya secara nggak langsung serta-merta gede, tapi selapis demi selapis sampai akhirnya dia tebal. Bagaimana kayak nih, kayak gini. Jadi ini aku mau memfokuskan pada selubung mielinnya. Selubung mielin, lihat di sini, dia akan dibentuk kayak, let's say ini ada aksonnya, ya. Lalu di luarnya dia akan dibentuk selubung mielin mulai dari selapis, kemudian dia ngelilingin lagi selapis lagi, kemudian dia ngelilingin lagi sampai selapis lagi berikutnya, kemudian dia selapis lagi dan seterusnya. Dia akan dibentuk secara gini, tuh. Jadi kayak melingkar gitu. Nggak otomatis tebal, tapi dia akan dibikin sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit sampai akhirnya jadi tebal. Ya, apa itu selubung mielin? Selubung mielin sebenarnya itu adalah lapisan lemak. Selubung mielin ini sebenarnya adalah lapisan yang terdiri dari lapisan lemak. Kenapa ada lemak pada sel saraf? Harus ada. Karena selubung mielin ini dia berfungsi untuk, ada dua fungsinya selubung mielin. Satu, dia berfungsi untuk melindungi akson. Kok melindungi sih? Aku saking buru-burunya. Melindungi, harusnya, maaf ya, typo. Melindungi akson. Yang kedua, fungsinya si lapisan selubung mielin ini, lapisan lemak ini harus ada di luarnya akson. Buat apa? Karena dia berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Gimana caranya? Nanti ada Bu Gigi penjelaskannya. Ya. Untuk sementara sekarang, selubung mielin itu penting. Dia berfungsi, ada dua hal yang jadi fungsinya. Satu, melindungi akson. Dua, mempercepat jalannya impuls. Jadi kalau misalkan selama ini, Bu Kiki balik lagi deh ke konsep pencernaan. Kalau selama ini masih ada yang, aduh, nggak mau makan yang berlemak, jangan, salah, karena kalian butuh lemak. Kita butuh lemak, banyak banget fungsinya lemak. Salah satu fungsinya adalah ini, dia akan dibentuk menjadi selubung mielin yang fungsinya melindungi akson dan mempercepat jalannya impuls. Ya. Lalu, ini yang tadi aku sempat omongin, bagian-bagiannya si sel saraf atau neuron. Neuron terdiri dari 3 komponen utama sebenarnya. Ada badan sel, ada dendrit, sama ada akson atau neurit. Badan sel disebut juga sebagai perikorion. Itu nama lainnya aja. You can use badan sel, atau kalian boleh pakai perikorion, nggak apa-apa, nggak masalah. Di dalam badan sel ada inti sel, nukleus, ada anak inti, nukleolus, ada sitoplasma, cairan sel, ada badan nisel, ada neurofibril. Kemudian kalian lihat, nggak sama kok Bu sama sel yang lain-lain. Orang sel yang lain nggak punya badan nisel. Ini pertama kali saya lihat ada bagian badan nisel. Badan nisel ini bukan hal baru sebenarnya. Dia merupakan kumpulan dari RE kasar dan ribosom yang bebas yang ada di sekitar RE. Jadi sama kayak sel yang lainnya, ada RE kasarnya juga, ada ribosomnya juga. Tapi kalau pada sel saraf, si RE kasar sama ribosom-ribosom yang ada di sekitar RE-nya itu, dia kalau diamati pakai mikroskop akan kelihatan kayak warna biru keunguan. Karena dia kelihatan kayak massa tertentu sendiri, dinamakan sebagai badan nisel. Padahal sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru, tapi itu adalah kumpulan dari RE kasar dan ribosom.
Ya. Kemudian neurofibril. What is neurofibril? Neurofibril ini adalah sitoskeleton. Sama, kita pernah belajar juga sitoskeleton pada bagian sel. Jadi intinya atau pada pokoknya bagian dalam badan sel itu adalah bagian-bagian yang sama yang kita akan jumpai pada bagian-bagian di sel hewan lainnya. Cuman bedanya apa? Bedanya satu. Kalau pada neuron dia enggak punya sentriol. Itu perbedaannya. Ya, itu yang ada pada bagian badan sel. Lalu di luar-luarnya badan sel itu dia punya penjuluran, dia punya kayak cabang-cabang. Nah, cabang yang pendek-pendek namanya dendrit. Cabang yang panjang biasanya satu, namanya akson atau neurit. Dendrit itu dia disebut sebagai receiver atau dia berfungsi untuk menerima impuls. Nih, dendrit berfungsi untuk menerima impuls. Berfungsi untuk menerima impuls. Dendrit akan berhubungan sama ujung akson dari neuron yang lain. Kalau akson atau neurit, dia fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju akson terminal. Nah, di akson ada sel squam yang dia fungsinya untuk membentuk selubung mielin. Bagian akson yang tidak tertutup sama selubung mielin namanya adalah nodus ranvier. Ya, ini sedikit mengulang waktu kalian SMP, ada bagian-bagian dari neuron. Semoga udah ingat ketika diingetin kayak gini. Aku lanjut ya. Oke, bisa lanjut? Bisa? Lanjut ya. Nah, ini lihat, di sini aku mau nunjukin gambar, ini ada dendrit. Nih, ya pakai highlight. Ini ada dendrit. Kemudian dia akan berhubungan sama bagian akson terminal atau ujung akson dari neuron yang lain. Ketemunya selalu kayak gini. Ujung akson ketemu sama dendrit. Dendrit ketemu sama ujung akson. Ya. Jadi bukan yang tiba-tiba dendritnya nempel-nempel di selubung mielinnya atau dendritnya nempel-nempel pada bagian tengah-tengahnya. Bisa jadi sih nempel kayak gitu, tapi mostly yang terbentuk adalah kayak gini. Ada di akson terminal, kemudian dia nempel sama dendrit dari neuron yang lain. Kalau kalian perhatikan, dendrit itu bukan cuma satu. Ini dia banyak nih di gambar. Ada ini, banyak banget. Masing-masing cabangnya, masing-masing julurannya akan berhubungan sama akson terminal dari neuron lain. Jadi nanti di sini nih ada neuron yang kemana, ini ada neuron yang mana, ini ada neuron yang atau lagi. Jadi banyak. Jadi kalian jangan bayangin dia cuma kayak kereta doang, satu. Nope. Dia akan benar-benar membentuk web, akan membentuk jaringan. Satu neuron itu bisa aja dia nempelnya sama beratus-ratus neuron yang lainnya. Karena cabang dendrit sama cabang ujung terminal ini banyak banget. Ya. Oke, sekarang kita beralih ke macam-macam neuron. Neuron bisa kita bagi berdasarkan dua hal. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, ada neuron sensorik, motorik, dan asosiasi. Lihat dari namanya, neuron sensorik artinya apa? Neuron sensorik adalah neuron yang berfungsi untuk jadi penerima impuls. Ini adalah penerima impuls. Neuron sensorik posisinya di mana? Posisinya ada pada alat indera. Di retina, neuron sensorik. Di bagian koklea rumah siput, neuron sensorik. Di bagian dermis, ada yang kemarin tuh kalian jelasin, Pacini, Ruffini, Meissner, Krause, ujung saraf tanpa selaput, itu neuron sensorik. Di bagian
di sebelah atasnya konka ada yang disebut olfactory bulb, itu adalah neuron sensorik. Jadi yang kemarin kalian jelaskan ketika lagi menjelaskan alat indera, nanti dia menghantarkan ke otak. Yang nganterin itu pertama kali diterima sama neuron sensorik. Dia yang menerima impuls. Menerima impuls. Tuh. Kalau motorik, sebaliknya, dia yang akan menggerakkan, dia yang akan ngasih respon, dia adanya di otot sama di kelenjar. Kemudian kalau neuron intermediate atau asosiasi disebut juga sebagai interneuron. Maksudnya apa? Antara sensorik sama motorik itu kan jauh sebenarnya. Dia mesti nyampe dulu ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Kemudian dari sumsum tulang belakang mesti dialirin dulu ke bagian yang mana, gitu kan ya. Nah, antara sensorik dan motorik itu antara sensorik ke pusat saraf disebutnya interneuron. Antara pusat saraf ke motorik interneuron. Jadi ini dia yang perannya adalah untuk perantara. Neuron perantara yang ada di antara-antaranya. Kalau berdasarkan strukturnya, ada 3 juga. Ada unipolar, neuron unipolar, lalu ada neuron bipolar, sama ada neuron multipolar. Ini yang kadang suka kelewat ketika kita belajar soal sistem saraf. Padahal ini bentuknya bisa macam-macam, kayak ini. Yang kalian kenal cuma ini doang, neuron multipolar doang, yang dianggap, oh kalau gambar neuron pasti kayak gambar nomor 1. Padahal nggak semuanya kayak nomor 1. Kita punya jenis neuron yang kayak nomor 2, neuron bipolar. Kita punya gambar neuron yang kayak 3, gambar neuron unipolar. Jadi bukan cuma yang kayak gini doang. Jadi kalau misalkan selama ini kalian belajar, struktur dari neuron, atau enggak misalnya nyari nih, neuron cell structure, atau enggak gambar dari sel neuron, mungkin kebanyakan yang keluar adalah yang multipolar neuron. Padahal sebenarnya itu hanya 1 dari 3 struktur neuron yang kita punya. Apa perbedaannya? Lihat di sini. Ada istilahnya perbedaan tuh didasarkan atas polar-polarnya. Ada multipolar, bipolar, sama unipolar. Neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Apa perbedaannya? Lihat sekarang ke sini. Aku akan kasih ilustrasi yang harapannya bisa membuat kalian, oh jadinya gitu bedanya, gitu ya. Pertama, neuron multipolar dari satu badan sel, misalkan yang Bugi gambar nih badan sel nih, dia punya banyak banget penjuluran. Jangan pakai warna merah deh, susah nanti. Dari satu badan sel, dia punya banyak penjuluran. Ada yang jadi dendrit, banyak nih, dendrit, ini ceritanya dendrit. Ada yang jadi akson, 1. Ya. Kalau bipolar neurons, dari satu badan sel, dia cuman punya 2 titik yang akan jadi penjuluran keluar. Tuh, 2. Kalau neuron unipolar, dari satu badan sel, dia cuman punya 1 titik yang akan jadi keluar penjuluran. Tapi nanti 1 titiknya ini, dia bikin cabang. Nah, kebayang apa bedanya? Multipolar, bipolar, unipolar. Perbedaannya berarti apa? Jumlah penjuluran, Bu. Jumlah penjuluran. Kalau penjulurannya banyak, multipolar. Kalau penjulurannya cuma 2, bipolar. Kalau penjulurannya cuma 1, berarti unipolar. Kalau masih ada yang, maksudnya apa? Bukannya sama aja. Lihat, yang pertama, multipolar neuron. Lihat nih. Yang bulatannya ini, itu adalah badan sel. Ya. Kemudian, dari satu badan sel, dia punya
kayak cabang tangan keluar, dia punya penjuluran keluar. Lihat nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, banyak. Kalau bipolar, dari satu badan sel, dia cuma keluar 1, 2. Bipolar, 2. Kalau unipolar neuron, dari satu badan sel, dia cuma keluar 1. Tuh, doang. Tuh. Yang ini pertama, kedua, 2 bipolarnya. Kalau yang unipolar cuma ini doang, 1. Tuh. Kalau yang multipolar, kalau yang sesuai gambar yang aku bikin tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12, ada banyak. Maka namanya multipolar. Ya. Sel neuron multipolar itu dijumpai pada neuron motorik dan neuron intermediate. Jadi kita akan menemukan gambar neuron yang multipolar itu ketika mengamati neuron-neuron motorik dan interneuron. Ditemukannya di situ. Selain itu, bukan. Kalau neuron bipolar, kita itu jarang banget. Tapi ada, tapi kita punya. Itu ditemukan hanya pada bagian telinga dan mata. Kalau neuron unipolar, dia jauh lebih banyak dibanding bipolar, ditemukan pada neuron sensorik di alat indera, kemudian juga ditemukan pada neuron-neuron yang ada pada sumsum tulang belakang dan otak. Jadi ini nih secara struktural atau secara bentuk dia beda berapa banyak penjulurannya. Terus apakah dia berpengaruh sama fungsinya? Of course. Yang si multipolar karena dia punya penjulurannya banyak, cabangnya banyak, maka dia harus ada di tengah-tengah supaya pengalirannya cepat. Jadi ketika interneuron dialirnya bukan cuma 1 doang tapi bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau yang bipolar karena dia jarang, dia hanya ditemukan pada area telinga sama mata, itu pun dia bukan yang mendominasi karena di telinga sama mata ada juga unipolar. Nah, yang unipolar itu ada pada bagian neuron sensorik yang ada pada alat indera dan ditemukan juga pada neuron yang terdapat pada sumsum tulang belakang dan pada otak. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Silahkan. Ibu izin nanya, Ibu. Nah, silahkan. Aku mau nanya, Bu, yang tentang struktur tadi. Tadi kan ada akson yang diselubungi sama myelin sama yang enggak. Yang enggak itu kan nodes of Ranvier ya, Bu. Tadi kan katanya myelin itu buat melindungi akson sama mempercepat jalan impuls. Kalau gitu, kenapa ada perlu yang enggak diselubungin sama myelin ya, Bu? Kalau neuron yang dia tidak diselubungi sama selubung myelin, biasanya aksonnya nggak panjang. Jadi dia punya ukuran akson yang relatif lebih pendek dibanding jenis-jenis neuron yang lainnya. That's why dia tidak tidak terjadi pembentukan selubung myelin. Jadi dari ukurannya lebih kecil dibanding neuron yang multipolar maupun yang unipolar. Kalau yang multipolar sama unipolar dia punya selubung myelinnya karena dia biasanya ukurannya lebih panjang kalau mau dilihat secara ukuran. Terus Bu, kenapa harus ada kayak pemisah-pemisahnya gitu Bu? Jadi nggak seluruh aksonnya aja yang ditutup sama myelin? Harus ada pemisahnya karena ketika kita ngomongin fungsinya selubung myelin dalam yang tadi nih, mana sih? Nah, ini ada fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls. Nah, ini akan ada kaitannya sama nodus Ranvier dan selubung myelin. Kita belum sampai situ, tapi akan ada hubungan yang situ. Ya. Ada. Tenang. Penjelasannya belum sampai situ. Oke. Lalu, satu lagi sebelum selesai. Cukup nggak ya? Cukuplah. Cukup. Supaya cukup, Bu Kiki mau ke sini. Bentar. Ke sini. Oke. Kan tadi aku bilang bahwa sistem saraf dia punya berapa tipe sel?
Ada berapa tipe sel pada sistem saraf? 3, Bu. Sistem saraf ya? Sistem saraf, selnya terdiri dari 2 sel. 2. Sel saraf sama sel glia. Ini belum terbahas. Sel glia disebut juga sebagai neuroglia. Tadi sel saraf namanya adalah neuron. Tuh. Tapi ada sih beberapa buku atau beberapa artikel atau beberapa jurnal yang cuma bilang glia cell atau glial cells, nggak apa-apa. Boleh kalian sebut sel glia atau neuroglia, kain problem, nggak masalah. Sel glia atau neuroglia itu adalah sel yang dia tugasnya untuk menopang atau mendukung atau mensupport kehidupannya si sel saraf. Jadi bayangkan gini, supaya gampang nih menganalogikannya. Neuron atau sel saraf, bayangkan dia kayak putra mahkota. Dia benar-benar anak raja lah ceritanya. Tapi dia terbatas kemampuannya. Karena apa? Karena dia nggak bisa regenerasi. Supaya dia kebutuhannya semua terpenuhi, supaya dia terjaga, jangan sampai rusak, maka harus ada sel yang mendukung atau yang melindungi atau yang mensupport atau yang menopang semua kebutuhannya si sel saraf. Sel yang tugasnya untuk mendukung, untuk menyokong, untuk menopang kehidupannya neuron adalah neuroglia. Neuroglia ada 6 macam. Aku tulis di sini ya. Ups, nah. Neuroglia itu ada 6 macam. Neuroglia. Terdiri dari 1, namanya adalah astrosit. 2, namanya adalah sel ependim. 3, namanya adalah oligodendrosit. 4, ada mikroglia. Maaf kalau tulisannya agak-agak tak terlalu rapi. 5, ada sel satelit. 6, ada sel schwann. Ada nih di antara 6 yang udah kalian kenalan. Mana yang udah kalian familiar di antara ke-6 ini? Yang ke-6, Bu. Yang ke-6, sel schwann. Sel schwann fungsinya buat apa? Buat Membentuk selubung mielin. Yes, benar. Dia membentuk selubung mielin. Tapi kemudian lihat, wait Bu, ada 6, banyak banget. Ini di mana? Apakah sama semua? Enggak. Yang 6 ini ternyata nanti akan terdistribusi beda-beda. Yang 4 pertama, dia hanya akan ditemukan pada sistem saraf pusat. Pada central nervous system atau sistem saraf pusat. Yang 4. Yang 2, kita akan menemukan 2 tipe sel ini pada sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Sistem saraf tepi. Jadi mereka kayak berbagi tugas. Kalau posisinya ada di otak, ada di sumsum tulang belakang, itu yang ada di otak dan sumsum tulang belakang cuma 4 jenis. Astrosit, ependymal cell, oligodendrosit, and microglia. Kalau dia posisinya ada di sistem saraf tepi, di tangan, di ginjal, di kaki, di betis, di jari-jari, di pundak, di bagian pinggang, pokoknya di sistem saraf tepi, yang akan kita temukan neuroglianya adalah sel satelit dan sel schwann. Berarti sel schwann sama sel satelit kita nggak akan temukan pada otak. Kita nggak akan temukan 2 jenis nomor 5 sama 6 ini pada sumsum tulang belakang. Karena pembagiannya udah jelas. Ya. Yang 1, 2, 3, 4 adanya pada sistem saraf pusat. Yang nomor 5 sama nomor 6 adanya pada sistem saraf tepi.
Lalu apa perbedaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini? Kita lihat pakai gambar. Nah, yang di sistem saraf pusat nih, neuroglia ditemukan pada central nervous system dan peripheral nervous system. Yang di sistem saraf pusat itu ada, pertama adalah astrosit. Astrosit itu penting banget. Dia ada dalam jumlah banyak. Kenapa? Karena dia mendukung secara struktural. Dia provide structural support buat si neuron. Kemudian dia yang ngatur aliran-aliran ion, aliran-aliran nutrisi atau makanan buat si neuron nih. Lalu aliran gas O2, CO2. Mereka, si neuron-neuron yang ada di otak sama sumsum tulang belakang bisa terpenuhi ionnya, nutrisinya, oksigennya, kemudian bisa berfungsi dengan baik sinapsnya. Karena apa? Karena ada ini astrosit. Harus ada tuh astrositnya. Lalu kalau yang sel ependimal, ini yang pertama tadi. Lalu yang kedua, sel ependimal, dia ngapain? Ini dia membantu produksi cairan cerebrospinal. Jadi kalau sel ependimal atau ependimal cell, ini dia membantu produksi CSS atau cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal apa? Tenang, itu nanti pada bagian otak kita belajar. Lalu yang ketiga, oligodendrosit. Oligodendrosit berfungsi untuk, lihat nih di sini fungsinya, berfungsi untuk membentuk, sini aja deh, nggak muat, membentuk selubung mielin. Kok membentuk selubung mielin oligodendrosit? Kenapa bukan sel squam? Kenapa bukan sel squam? Kenapa mesti oligodendrosit? Ada yang bisa tahu kira-kira kenapa? Karena di pusat gak ada sel squam. Yes, karena di sistem saraf pusat kita nggak akan nemuin sel squam, tapi harus tetap ada selubung mielinnya, maka perannya akan dipegang sama oligodendrosit. Mikroglia atau sel mikroglia itu yang nanti akan makanin patogen. Jadi kalau misalkan dalam aliran darah ke otak kalian ada kuman, ada bakteri, ada debu ke bawah, ada partikel-partikel yang sebenarnya nggak perlu, dia akan dimakan sama mikroglia. Supaya apa? Supaya dia tidak mengganggu kehidupan neuron. Ya, kalau sel satelit dia hampir sama kayak astrosit. Dia ngatur O2, CO2, nutrisi, kemudian memperlancar jalannya sinaps, neurotransmitter. Kalau sel squam jelas, ini sama kayak gini. Cuman beda lokasi aja. Ya. Itu. Nah, berarti kalau mau dibandingin nih antara neuron sama neuroglia, kita bisa lihat dari komponennya aja banyakkan neuroglia. Jadi kalau misalkan mau diambil hitungan kasar komposisinya, sistem saraf kita 90%-nya itu justru adalah neuroglia. Sisanya baru neuron. Karena yang lebih banyak itu adalah si neuroglianya. Kalau mau dilihat ilustrasi gampangnya akan jadi kayak gini. Nah, satu sel ini neuron yang aku kasih highlight warna oranye. Ini neuron. Lihat sekelilingan neuron siapa? Sekelilingan neuron itu ada ependymal cell, ada oligodendrosit, ada microglial cell, ada astrocytes atau astrosit. Sekelilingnya itu neuroglia. Satu di tengah itu neuron. Tapi ini cuma penggambaran umum aja ya, cuma untuk menggambarkan bahwa satu neuron dia akan ditopang sama banyak sekali neuroglia. Jadi sebenarnya kita bisa kaitkan sedikit lagi ya, maaf kalau misalkan aku lewat. Kita bisa kaitkan gini, neuron itu kan nggak bisa
regenerasi karena dia sudah kehilangan sentriolnya. Berarti kalau ada kasus tumor pada otak, ada kasus kanker pada otak, itu bukan karena neuronnya, melainkan karena siapa berarti? Kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Berarti ada pembelahan sel yang terjadi terus-terusan, membelah lagi, membelah lagi, membelah lagi, membelah lagi, membelah lagi, dan terus-terusan. Berarti kalau ada tumor otak, kanker otak, ulahnya siapa? Neuron atau neuroglia? Neuroglia. Neuroglia. Kenapa? Neuron nggak bisa membelah secara tidak terkendali, boro-boro membelah, mau regenerasi dia aja susah. Tapi keempat jenis neuroglia yang digambar ini masih bisa. Sel squam sama sel satelit masih bisa membelah. Maka ketika ada kasus kelainan atau penyakit tumor otak, kanker otak, itu pasti adalah kelainan aktivitas dari neuroglia. Manalah neuroglianya jumlahnya lebih banyak. Maka sebenarnya ketika kalian, ini nih untuk nutrisi otak, sebenarnya bukan cuma untuk sel saraf aja, tapi sel saraf dan neuroglia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak ada, sambil kalian merapikan catatan, sedikit lagi ya, aku mau mengumumkan. Hidungku gatel. Mana kemarin? Sini. MIPA 4. Ini MIPA 3. Ini MIPA 2. Ini MIPA 1. Ini MIPA 3. Nah, kok? Oh, ini 4. Nilai yang alat indra kemarin, Mirza Inka Yafid 88, Jody Raisa Farhan 88, Dika 88, Syafira Alia 90, Adiza mana sih? Iya benar. Maaf. Adiza 93, Fardi 90, Akmal 90, Naura, Akil sama Faiz 94, Adrin Irfan Rizka 90, Ganes, Alisa sama Wawa 92, Danen 90, Cinta sama Mita 90, Omar Laskar 88, Putri 98, Fitraka 95, Imaji 95, Nabila 90, Vito Rara Satya Nashwa 94. Itu yang pas pada saat kalian presentasi kemarin ya. Kalau misalkan ya Bu, kok saya kepala 8, teman-teman saya kepala 9, tenang, bisa diperbaikin kok ya. Lalu sambil ini aku stop dulu. Kita akan beralih satu pertemuan lagi di minggu depan, tinggal satu lagi untuk sistem saraf, itu tentang mekanisme pengantaran impuls. Bagaimana caranya atau bagaimana pengaturannya, kenapa mesti ada nodus Ranvier, kenapa mesti nggak semuanya diselubungin myelinin, kenapa kita bisa menerima dari ujung kulit kemudian bisa ketahuan, oh ini panas, oh ini dingin, oh ini apa. Nah itu prosesnya besok pada pertemuan berikutnya, sama sekaligus organ-organ pada sistem saraf pusat dan tepi. Ya, lalu untuk nilai ulangan sistem indera, aku akan kasih kalian soal yang akan kalian kerjakan. Bu Kiki kasih waktu 1 minggu untuk kerjain. Boleh lihat buku, boleh lihat internet, boleh lihat artikel, boleh nanya sama teman. Tapi kalau misalkan nih, Bu, boleh nggak Bu, saya ngerjainnya bertiga, Bu. Misalkan Irfan mau ngerjain sama Adrin sama Jody, misal.